Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Hujan nggak di sana? Ya. Hujan. Bu. Sama di tempat ibu juga hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya hujan ya. Hujan itu menjadi saat-saat makbulnya doa. Jadi kalian boleh berdoa dulu di dalam hati. Nanti kita mau afirmasi dulu kan ya sebelum mulai. Semoga juga dengan iringan hujan menjadi pertanda bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semangat semuanya ya. Sama. Alhamdulillah. Yang di Marga Mulia juga sudah mulai banyak tuh anak-anak. Laki-lakinya sudah lengkap ya? Nah, kurang satu, Bu. Kurang satu yang Marga Mulia ya. Kalau Jatisari kenapa malah sedikit? Sakit Bu, terlupa. Ada sakit, padahal kemarin libur loh. Liburnya panjang 3 hari. Ada capek ya, kecapean ya, ikut lomba. Kasih, Bu. Tapi sebenarnya kami itu capek. Lomba apa kemarin? Lomba. Lomba tidur. Ada lomba panjat pinang nggak? Tidak. Nggak ada. Tahu belum. Lomba apa dong? Lomba masukin belut ke botol? Tidak. Tarik tambang? Ada. Ada tarik tambang. Siapa yang menang kemarin waktu lomba 17-an? Siapa ya? Siapa? Gimana? Gimana kesan-kesannya tentang 17-an? Tentang usia 80 tahun kemerdekaan. Sebelum mulai kita afirmasi dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau afirmasi dulu. Kemarin yang sudah afirmasi siapa ya? Cara afirmasi. Jauh ya. Oh itu saya itu tutupan aja. Terus siapa itu tadi yang komen? Kok bicaranya begitu ya? Baik anak-anakku, masih ingat semua ya apa yang dimaksud dengan afirmasi? Afirmasi itu adalah apa? Pernyataan. Kata doa. Ini belum colokin pantas. Semua sudah bikin afirmasi belum? Belum. Gak apa-apa spontan aja ya, kalaupun nggak bisa bikin apa yang terlintas di dalam pikiran kita saat ini, itulah yang
menjadi doa kita hari ini ya. Entah itu kebahagiaan, kalau kebahagiaan berarti afirmasinya sebagai tanda syukur. Kalau lagi merasa tidak nyaman atau ada ketakutan atau apa, nah kita mohon agar dikuatkan ya. Jadi afirmasi juga. Jadi afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang dengan tujuan membangun keyakinan, meningkatkan kepercayaan diri dan merubah pola pikir. Jadi salah satu hal untuk meningkatkan kepercayaan diri itu dimulai dari kemampuan kita berbicara. Ya, kita kan tidak selalu bisa minta orang lain untuk membantu menenangkan kita atau memotivasi kita atau membangkitkan semangat kita. Ya, misalnya kita lagi down, lagi galau, lagi males, lagi nggak pengen ngapa-ngapain, lagi ngerasa putus asa, mungkin depresi, mungkin sakit hati. Ya, kita apa namanya? Mungkin ada teman yang bisa membantu, memotivasi kita, menemani kita, atau menguatkan kita, mendampingi kita, gitu ya, menghibur bahkan. Tapi kan mereka tidak selalu ada 24 jam. Kita ada saat-saatnya kita hanya sendirian. Dan yang bisa kita lakukan apa? Ya kita hanya bisa berdoa atau berkata kepada diri sendiri bahwa saya adalah remaja yang kuat, saya punya masa depan yang cerah, saya akan menjadi anak yang sukses, yang membanggakan dan membahagiakan keluarga. Saya akan berhasil, saya akan kuat menghadapinya, saya menjadi anak tangguh. Mereka hanya iri sama saya gitu karena saya punya masa depan yang cerah gitu ya. Jadi kita yang bisa membantu diri kita pertama kali adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, orang lain kita juga butuhkan ya, kita butuh teman juga. Tapi kan mereka sekali lagi tidak selalu berada 24 jam. Atau kita punya teman tapi temannya mungkin hanya sekedar ya teman belajar, teman di kelas atau teman tetangga, tidak belum tentu dia menjadi teman yang betul-betul mau dengan sabar mendengarkan kita. Belum tentu dia mau setia, setia kawan gitu ya. Belum tentu dia bisa dipercaya. Kita ngomong sesuatu seolah-olah dia peduli sama kita. Ternyata itu hanya dijadikan sebagai bahan gosip misalnya. Nanti di belakang dia jelek-jelekin kita, ngomongin sesuatu, bahkan diubah ya pernyataan kita gitu. Itu kan sering terjadi ya, yang membuat kita jadi tidak terlalu percaya dengan orang lain. Atau bukan tidak percaya ya, eh, harus memilah apa yang akan kita bicarakan. Tidak semua hal harus disampaikan. Ya, kita akan belajar seperti itu. Kita akan belajar untuk memilih mana persoalan yang bisa kita bicarakan dengan orang lain, mana yang cukup kita simpan sendiri. Ya, kita simpan untuk kita jadikan afirmasi untuk diri kita sendiri atau sebagai sarana doa kita kepada Allah Ta'ala. Harus seperti itu sepanjang hidup kita. Ya, ibu pun yang sudah, ibu bicara seperti ini karena sudah melewati usia 50 tahun ya. Sudah setengah abad. Jadi, mengalami masa-masa seperti itu gitu ya. Ada saatnya ketika ingin bicara sama temen, ternyata temennya nggak ada, atau tidak siap, atau sedang punya masalah yang lain juga yang harus dia prioritaskan. Atau teman yang dulu jadi teman dekat ketika dia punya apa ya, misalnya punya eh betan atau punya apa baru menikah misalnya ya berkeluarga gitu. Pasti mereka akan memprioritaskan keluarganya. Atau pernah juga dia seperti peduli, kamu kenapa, ada apa gitu, terus kita cerita gitu, karena merasa ada orang yang peduli dan sayang. Ternyata di belakang kita dia malah menjadikan informasi dari kita itu sebagai bahan olok-olok atau sebagai bahan gibahan. Itu juga terjadi ya. Nah akhirnya di situ kan jadi kalian tidak perlu lagi mengulang seperti yang sudah kami-kami ini alami ya, yang sudah hidup cukup lama. Jadi hari ini kita memberi yang bisa kita sampaikan adalah pengalaman agar kalian tidak perlu mengulang lagi hal yang buruk
ya, hal-hal yang menyakitkan. Kalaupun sempat terjadi, nah kita ini diingatkan lagi supaya berhati-hati, supaya memilih dan memilah dengan baik. Lebih baik kita punya diary ya. Aku juga sampai usia segini masih punya diary nih seperti ini misalnya ya. Apa namanya? Ditulis di sini. Atau kalaupun merasa tidak safe kalau nulis di diary ya bisa nulis di HP ya kan, kita lock gitu pakai password. Atau kalaupun tidak bisa juga, kita ucapkan dalam hati, afirmasi-afirmasi. Saya tidak begitu orangnya, saya orang yang baik. Mereka saja yang jahat sama kita, gitu ya. Yang bisa peduli pada diri sendiri hanyalah Allah Ta'ala dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya adik, kakak, atau ibu, gitu ya. Kemarin kan ada yang menjadikan orang tua sebagai ibu, sebagai temannya, teman terdekat yang kita bisa curhat apapun sampai sedetil-detilnya tanpa khawatir informasi itu akan diumbar gitu ya, atau akan dimusuhin, atau akan dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan. Ya, nah inilah kita kenapa butuh untuk belajar membuat afirmasi. Jadi pola pikir kita pun juga harus ditata lagi ya, harus diatur karena pikiran kita, lintasan pikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Ya. Kenapa kita harus membuat afirmasi? Karena kita itu bertindak atau berbuat atau merasakan sesuatu itu berdasarkan pikiran. Pikiran ini akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan akan mempengaruhi ini perasaan atau emosi ya. Perasaan atau emosi ini akan mempengaruhi perilaku atau sikap kita. Nah, makanya kenapa afirmasi itu adanya di sini. Contoh begini ya anak-anakku ya. Misalnya nih. Bentar, Ibu lihat absen dulu. Daftar hadir. Misalnya Astri nih masuk ke dalam ruangan ya. Astri masuk ke dalam ruangan. Terus dia ngelihat ada Imas di dalam. Tuh ya. Terus dia udah yang apa namanya Astri itu sudah seneng lihat temannya, terus sudah siap-siap menyapa, udah hai Imas gitu ya. Tapi Imasnya tuh responnya kayak tidak sesuai harapan gitu ya, kayak yang agak cuek, mungkin malah kayak sinis, mungkin agak apa namanya acuh nggak acuh gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang muncul di pikiran Astri itu adalah, ih kok Imas kayak gitu ya? Apa dia marah sama aku ya? Atau dia kayaknya benci sama aku ya? Dia kayaknya nggak suka sama aku. Nah, kalau timbul pikiran seperti itu, pengaruh ke perasaan, akhirnya timbul perasaan nggak suka, benci, marah, atau pingin menjauh, atau merasa kitanya jadi down gitu, karena tiba-tiba kok dia jadi jahat ya ke aku, apa akunya itu yang apa namanya tidak layak untuk dicintai, apa karena aku itu orangnya apa namanya jahat, atau aku orangnya itu tidak pantas menjadi teman, atau apa, timbul perasaan, emosinya jadi sedih, ada galaunya juga, frustasi karena merasa ditinggalkan teman. Perilaku atau sikapnya dia jadi akhirnya nggak semangat gitu ya. Atau misalnya dia jadi trauma, jadi nggak mau berteman lagi, semua juga pada gitu, nanti kayak Imas gitu kan ya, jadi jahat juga ke saya, dan seterusnya. Akhirnya dia akan menimbulkan sikap yang
negatif atau positif. Ini bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Nah, perilaku sikap ini nanti akan muncul juga dalam bentuk ucapan-ucapan, udah pasti nih. Ucapan atau ini yang marga mulia bolak-balik keluar ya? Atau gimana? Aman nggak marga mulia ininya? Sinyalnya. Apa nge-freeze tadi? Aman ya? Oh iya. Ucapan atau perkataan. Nah, sekarang afirmasi. Afirmasi itu di sini. Nih, atau afirmasi ya. Nah, ini jadi nanti balik lagi nih ke sini. Nih afirmasi. Nah. Ini baliknya ke sini nih. Nah. Itu tadi kalau si Astrinya berpikiran negatif ya. Sekarang coba kita ubah ketika contoh lagi ya. Astri masuk ke dalam ruangan terus sama seperti tadi dia sudah menyapa dengan heboh gitu ya. Terus Imasnya tuh yang kayak acuh gak acuh kayak males gitu terus ngelirik mungkin ya. Lirikannya mungkin kayak yang agak julid atau gimana gitu kan ya. Ini mulai muncul nih pikiran. Kenapa ya Imas seperti itu? Kan ada pertanyaan begitu ya. Kalau tadi kan negatif tuh, mungkin Imas itu dia nggak suka lihat saya. Dia kayaknya benci, dia iri mungkin sama saya. Atau sayanya yang berbuat kesalahan. Imas kok nggak setia sama saya dan sebagainya. Sekarang kita ubah pikirannya menjadi pikiran yang positif. Kita lakukan afirmasi yaitu, kayaknya Imas itu lagi punya masalah di keluarganya sehingga dia itu jadi terlihat terlihat tidak semangat, terlihat putus asa, mungkin terlihat males-malesan, mungkin dia lagi sakit hati atau lagi galau atau mungkin kurang tidur, jadi dia kayak nggak fokus gitu ya. Nah, ketika kita muncul pikiran yang empati itu, perasaannya atau emosinya muncul rasa yang lebih empati, lebih sayang, lebih peduli. Akhirnya pengaruh ke perilaku atau sikap kita yang lebih positif ya. Kalau kita punya pikiran yang positif, emosinya juga positif, ya, lebih peduli, lebih empati. Akhirnya yang muncul adalah sikap untuk membantu, sikap untuk membantu Imas. Imas, kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Imas, aku boleh peluk nggak? Misalnya ya. Imas, kamu mau nggak kue ini? Gitu. Imas, nanti kita jalan yuk, gitu ya. Itu kalau kita punya pikiran yang positif ya, karena kita sudah terbiasa dengan afirmasi yang positif. Ya, ketika melihat tadi sikap Imas yang seperti itu, Astri langsung mengganti pikirannya dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Sehingga sikapnya pun akan berbeda, ucapannya akan berbeda gitu ya. Nah, ini afirmasi ini akan pengaruh lagi pikiran kita. Nah, ini kalau diulang-ulang terus sikap positif seperti itu, akhirnya akan terbentuk perilaku yang lebih positif lagi. Kalau lebih positif, kepercayaan diri meningkat, pola pikir kita juga lebih baik, dan otomatis kehidupan kita juga akan lebih baik. Ya, takdir kita juga akan berubah, pasti akan berubah. Itu sudah ada dalam hadisnya ya, dalam agama pun bahwa ucapan seseorang itu akan mengubah takdir kita. Nah, itulah anak-anak kenapa kita sekarang belajar afirmasi setiap pagi. Ya. Selain itu, nih ya tadi sudah ya pikiran itu mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perilaku dan sikap serta ucapan kita. Ya. Jadi, kalau kemarin kan kita belajar tentang ucapan-ucapan yang negatif ya. Misalnya ucapan yang negatif itu contohnya, kamu nggak boleh sombong, misalnya kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif, tidak menggunakan kata jangan atau tidak, dan tidak menggunakan kata sifat yang negatif juga, tapi diganti dengan kata sifat yang positif. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang positif ini? Berusaha mengubah afirmasi ya, afirmasi itu kan pernyataan positif.
Pernyataan positif. Ada yang masih ingat kenapa kita harus berlatih untuk berucap atau berkata-kata yang positif? Ada yang mau memberikan reasoningnya atau alasannya? Pendapat logisnya ini Ibu sudah sampaikan juga nih waktu kegiatan hari Senin ya, hari Senin minggu lalu yang pas nggak masuk pelajaran, Ibu menggantikan pelajaran fisika ya. Coba Ibu tanya ke Selfie. Selfie, kenapa kita harus berlatih afirmasi? Selain tadi ya, afirmasi itu kan pernyataan positif yang diulang-ulang dengan tujuan membangun keyakinan, meningkatkan kepercayaan diri, dan merubah pola pikir. Itu kaitannya atau alasan logisnya seperti apa? Agar apa? Apa Selfie? Gak kedengeran? Belum ngomong. Selfie yang di depan kan? Iya. Coba kalau Siska dari Jatisari, kenapa alasannya? Masih ingat nggak yang teori otak? Sakit, Bu. Sakit? Ya. Airah, oh, Siska sakit. Airahma. Airahma kenapa? Ada, Bu. Ya, sebutkan alasannya nih. Ibu udah kasih clue-nya. Meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Alasan, Ibu minta alasannya. Kalau tadi itu kan manfaat ya. Manfaatnya adalah dengan afirmasi itu manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan merubah pola pikir serta membangun keyakinan yang positif. Sekarang alasan. Alasan itu yang menjadi dasarnya kenapa kita melakukan sesuatu. Misalnya gini, kenapa Ibu olahraga kalau pagi hari? Karena olahraga itu manfaatnya kan untuk kesehatan ya gitu. Tapi alasannya itu adalah ada alasan lain lagi yang lebih mendalam. Alasannya yang lebih ilmiah. Kenapa? Airahma? Iya. Kenapa kita harus? Gimana, Bu? Ya, kenapa? Atau gini, kenapa ucapan kita itu bisa mempengaruhi kehidupan atau takdir kita ke depan? Kenapa bisa mengubah pola pikir? Kenapa bisa mengubah pola pikir? Kalau tadi kan manfaatnya bisa merubah pola pikir, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu kenapa afirmasi itu bisa merubah pola pikir atau bisa merubah kepercayaan diri kita? Kenapa? Oh, Mas benar. Atau ada yang mau jawab dari yang lain? Ini sudah Ibu kasih ininya nih. Citra, Bu. Citra. Coba Citra. Citra dari Marga Mulia. Coba kalau dari gambar ini ada yang teringat nggak apa yang menjadi alasannya kenapa afirmasi itu bisa merubah pola pikir kita? Ya.
Sekali lagi ya, kalau gitu Ibu jelasin. Ada yang mau jelasin nggak yang anak-anak cowoknya nih? Anak laki-lakinya, bapak-bapaknya ada nggak? Badru. Enggak, Aduh, ini kelihatan. enggak tahu. Badru Nggak tahu. tahu. Badru. Dodi, nggak malu-malu dulu. Malu-malu. Malu-malu bagus. Jadi ini anak-anakku, ini kan namanya otak manusia ya. Ini Ibu gambar seadanya. Otak manusia itu, kenapa dia letaknya di kepala? Karena dia berfungsi sebagai pimpinannya yang memberikan instruksi atau perintah ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi fungsi otak itu adalah dia memberikan instruksi kepada seluruh tubuh kita. Kalau otaknya bilang sakit, semua jadi sakit. Kalau otaknya bilang kita bahagia, semua jadi bahagia. Ya. Nah, persoalannya itu adalah informasi yang diterima oleh otak itu kan yang didengar, yang dilihat, ya dari panca indera kita yang dilihat. Panca indera itu apa saja? Mata, ya, telinga, yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang dimakan, yang kita hirup, yang kita sentuh, itu semua menjadi informasi bagi otak manusia. Ya, termasuk dia mendengarkan pembicaraan dari saat ini ya, melihat ibu mengajar, mendengarkan, gitu ya. Itu sedang memberikan informasi kepada otak. Tapi informasi yang ibu berikan ini atau yang bapak guru yang lainnya sampaikan itu tidak akan bermakna kalau kitanya tidak kita olah. Ya, jadi kalian mendengarkan tapi harus diolah lagi oleh diri kalian. Caranya gimana? Dengan mengulang lagi atau misalnya memberikan makna atau jadi paham ya sehingga timbul keyakinan. Kenapa demikian? Coba dengar dulu ya. Jatisari coba dengar dulu. Ini suara dari mana nih? Marga Mulia. Oh, Marga Mulia. Oh, Marga Mulia. Mohon dengar dulu ya. Masalahnya adalah yang paling diikuti oleh otak itu adalah suara yang didengar dari mulutnya sendiri. Jadi ketika ibu bicara nih yang paling dia dengar adalah ucapan dari mulut ibu sendiri. Ketika anak-anak dari Jatisari, ya ada Kika, Amira, Astri, Ai, Rapi, Imas, Ujang, Fari, Vina, dan Syahrul yang bicara, si otak itu lebih mendengarkan yang dari mulut kalian sendiri. Gitu. Jadi ada proses pengolahan lagi, ada proses penyaringan atau filter. Makanya kemarin kan Ibu sudah sampaikan nih waktu minggu lalu, tapi kena nggak dioles sama kalian, jadi nggak ingat gitu. Jadi afirmasinya belum bisa diterapkan. Begitu juga dengan anak-anak dari SMK Marga Mulia, Citra, Selvi, Pebi, Dita, Kaila, Badru, Dodi, Fahmi, dan Ali. Ya, walaupun Ibu sudah ngomong sampai berbusa-busa 24 jam misalnya ya, tapi kalau tidak diolah oleh otak kalian sendiri, materi-materi ini tidak akan menjadi sesuatu, tidak akan bisa merubah kalian. Karena otak itu dia akan memproses apa yang didengar oleh mulut. Jadi dengar oleh mulutnya sendiri. Begitu dia dengar dari mulutnya itu adalah kalimat yang positif, otak juga akan memproses segala yang positif ya. Sehingga kalau pikirannya positif, kan perasaannya juga jadi lebih positif. Kemudian akan mempengaruhi perilaku atau sikap yang positif. Ucapan kita juga akan positif, akhirnya dia akan mengubah ya, mengubah pola pikir. Nah, kalau kita terbiasa dengan bicara yang positif, sikap dan positif, otomatis orang juga akan bersikap yang sama. Itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Dan masa depan sukses. Nah, nggak ada orang yang negatif itu masa depannya sukses, itu nggak ada. Biasanya mereka itu yang
yang nggak sukses itu adalah orang yang sering keluh kesah. Misalnya ya saya mah apa dari kampung ya, saya mah cuman kayak gini, dan saya mah bodoh, dan saya mah begini, dan saya mah begitu. Itu biasanya yang gagal, orang-orang yang gagal ya. Kalau orang-orang yang positif, dia ucapan-ucapannya akan positif. Orang-orang yang sukses, dia ucapannya akan positif dan bisa memotivasi orang lain. Selalu bersemangat apapun yang terjadi ya. Sekarang mungkin saya masih seperti ini, tapi sekian tahun ke depan saya akan berhasil. Saya akan bisa. Ya, tidak boleh berputus asa. Nah, ini balik lagi ya. Jadi itu anak-anakku, landasannya kenapa bisa merubah pola pikir, karena otak itu akan berfungsi atau akan menginstruksikan ke seluruh tubuh untuk mengikuti apa yang didengar dari mulut kita sendiri. Ya, makanya kita harus mengucapkan kalimat yang baik, afirmasi, gitu. Kalaupun kita sudah nggak sengaja ya, bukan dengan sengaja, nggak sengaja misal ngomongin orang atau mengucapkan sesuatu yang buruk, langsung dibarengi dengan istighfar atau dengan afirmasi, itu bukan aku ya Allah, tolong rapihkan lisanku, atur ucapanku, gitu ya. Itu afirmasi juga. Tapi jangan disengaja gini, mau ngomongin orang habis itu istighfar yang banyak. Misalnya mau ngomongin siapa, mau ngomongin selfie, oh selfie kan gini-gini, terus udah gitu, ih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu enggak ya. Jadi kalau nggak sengaja, jangan kita sudah tahu ilmunya malah terus sengaja melakukan itu. Jadi sudah ngerti anak-anak ya alasannya. Kalau tadi kan manfaat tuh, manfaat afirmasi adalah membangun keyakinan, meningkatkan kepercayaan diri, dan merubah pola pikir. Kenapa bisa merubah pola pikir, bisa membangun kepercayaan diri, dan membangun keyakinan, keyakinan tentang kesuksesan, tentang masa depan, tentang sesuatu yang positif gitu ya. Itu berasal dari ucapan-ucapan kita. Karena ini ya, otak manusia itu akan memproses ya dari apa yang didengar dari mulutnya sendiri. Kalau gitu nggak manfaat dong ini dari yang lain gitu ya, misalnya tontonan atau pengajaran dan sebagainya. Manfaatnya mungkin hanya 30% gitu ya, atau hanya berapa persen gitu. Karena sekali lagi, kalau dia diolah betul-betul terjadi berulang kali, terus-menerus gitu kan, itu kan pengulangan-pengulangan gitu ya, itu akan apa? Akan lebih berjejak, akan lebih berpengaruh. Ya, karena pasti ucapan kita, obrolan kita, pikiran kita tuh, misalnya kita biasa lihat di game gitu ya, di game gitu kan, atau lagu, itu aja terus ya dalam pikiran kita gitu ya. Kita juga nggak sengaja bersenandung, atau kalau bicara ngobrolnya tentang game terus, atau kalau suka lagu, dia bersenandung tentang lagu itu gitu ya, terus menerus diulang-ulang gitu. Itu yang semakin sering diulang. Nah, konsepnya itu semakin sering diulang, semakin itu menjadi suatu prioritas bagi otak untuk diterapkan atau dilaksanakan atau dikonkretkan atau dijadikan nyata. Ini anak ini selalu berpikir tentang sukses nih, nanti dia akan jadi sukses nih, gitu. Ya, aku pasti akan sukses Bu. Ibu doain aku ya Bu ya. Aku akan bisa Bu. Aku akan belajar lagi Bu. Pasti aku akan berhasil misalnya. Harus dari afirmasi kita sendiri. Makanya kenapa orang lain bisa mendoakan ya, Ibu bisa mendoakan, Pak Guru, orang tua kalian gitu. Tapi sekali lagi kalau kalian itu merasa bahwa apa sih ya udah nggak inilah gitu ya, putus asa, keluh kesah gitu, malas, ya itu yang nggak akan bermakna doa-doa kita gitu. Mungkin hanya membantu sekian persen dan 10% gitu. Karena yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Ya, pahami sampai sini ya. Jadi otak manusia itu bersifat netral, apa yang didengar itu yang dikerjakan atau dilaksanakan. Contoh begini anak-anak ya, di Al-Quran itu ada larangan bergibah. Tahu gibah kan? Nah, tahu ya. Ada larangan bergibah gitu. Dulu ibu mikirnya kenapa gitu kan ya, kok gibah tuh sampai sampai ada di Al-Quran gitu kan. Apa namanya, emang dia yang salah, emang dia yang buruk gitu ya. Kenapa kita dilarang? Harusnya kan yang dilarang itu orang yang berbuat seperti itu dong gitu ya. Dia kan yang dosa gitu. Kok malah kita yang ngomongin yang dosa. Ternyata setelah ibu tahu, ini kan dari neuroscience ya. Neuro
Neuro itu otak. Sains itu ilmu tentang otak. Saraf, saraf. Neuro itu saraf. Ilmu saraf. Ini syaraf. Ilmu. Ibu baru tahu gitu. Jadi ketika kita ngomongin orang lain, ngomongin keburukannya ya, ngomongin keburukan orang lain, misalnya siapa tuh? Dodi itu anaknya apa gitu, ceroboh, pemalas, dia tuh gak setia kawan misalnya atau apa gitu. Otak itu nggak tahu bahwa yang kita omongin itu adalah tentang Dodi. Yang dia tahu itu adalah apa yang didengar dari mulut kita itu yang akan dia laksanakan. Dia nggak tahu bahwa ini omongan saya tuh omongan buat Dodi loh, atau omongannya buat Badru loh, atau saya lagi ngomongin Amira loh, saya lagi ngerumpiin si Kika loh gitu. Otak nggak tahu, dia sangat polos. Pokoknya yang didengar gitu, kita ngomongin, oh si itu mah begini begini begini, jelek, buruk, ceroboh, males, apa segala macam. Itu yang didengar oleh otak dan itu akan apa namanya, sehingga akan mempengaruhi perasaan kita dan perilaku kita serta kepribadian kita. Ucapan-ucapan kita pun akan seperti itu. Ya. Jadi apa namanya itu yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, makanya kenapa Ibu mengajarkan tentang afirmasi dan apresiasi. Nanti kalau apresiasi itu lebih ke pujian. Ya. Kalian apa? Semangat sekali hari ini. Dia tuh gigih orangnya ya. Dia tuh sangat percaya diri. Dia tuh orangnya mau belajar, dia tuh berani mencoba walaupun salah gitu ya, tapi dia apa namanya? Tangguh anaknya gitu. Dia tidak gampang frustrasi walaupun gagal. Dia orangnya mau mencoba, dia itu ya, itu kata-kata apresiasi. Ya, kalau diucapkan ke orang lain, kalau ke diri sendiri itu namanya afirmasi. Ya, jadi kata-kata positif atau pujian itu kalau untuk orang lain namanya apresiasi. Misalnya, "Oh, kamu hebat sekali, selamat naik kelas ya. Kamu gigih sekali, kamu tangguh dan sebagainya," itu apresiasi. Kalau untuk diri sendiri itu afirmasi. Ya, nah makanya itu yang menjadi alasan Ibu kenapa kita akan membiasakan ya afirmasi setiap pagi sebelum mulai. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti Ibu yang bertanya, boleh? Boleh? Ya. Ini kan ucapan positif nih. Ada apresiasi, afirmasi, motivasi, persuasi, dan kalimat positif yang kemarin kita sudah sempat latihan ya. Misalnya, jangan sombong diganti tetap ramah ya, atau jangan malas diganti dengan harus rajin, atau tetap semangat, nggak boleh galau, atau jangan lari, jalan saja, atau jalan pelan-pelan gitu ya. Ini kalimat-kalimat positif ini adalah upaya kita untuk memberikan informasi kepada otak agar apa? Agar dia merubah pola pikir kita, merubah perasaan kita, sikap, perbuatan, bahkan kepribadian kita untuk menjadi lebih positif. Karena apa? Karena itu yang akan mengundang takdir yang baik juga. Ya. Baik, anakku, kalau sudah jelas semua, kita akan afirmasi ya. Latihan afirmasi sekarang. Silakan. Siapa yang mau mulai dulu afirmasi? Ibu tunjuk. Citra. Citra. Oh iya, Pak. Satu dari Jatisari, satu dari Marga Mulia ya. Sama Bu. Kau diam. Ngopi, Bu. Citra mau Pari, Bu. Ngopi. Pari. Kau diam, Bu. Kenapa
Kenapa kalian nyuruh temannya? Karena temannya lebih pintar. Iya, Bu. Wah, Pintar banget, Bu. Ibu lupa belum foto, ibu foto dulu. Oh, mana yang kamu dari? Yang kebeli itu sebelum lagi mau Itu kemana itu? Siapa yang dari Marga Mulia? Siapa? Mau kemana? Ayo, jangan sampai ibu tunjuk. Harus lebih percaya diri ya. Siapa? Harul. Yang paling depan itu siapa itu yang pakai kaos hitam, nggak pakai seragam, seragamnya disampirkan. Namanya siapa? Manarul. Boy William. Ujang. Ujang atau Boy ya? Ayo, Manarul, berdiri, afirmasi. Atau nggak apa-apa, mau duduk juga nggak apa-apa. Punya. Afirmasi. Afirmasinya boleh diambil dari 3 kalimat ajaib yang waktu itu pernah kalian bikin ya, atau ada afirmasinya. Kalau ada afirmasi bisa juga apa namanya itu digunakan. Yang waktu itu yang di apa materi aku dan dunia istimewaku itu kan ada afirmasi dan ada kalimat ajaib, bisa gunakan itu ya. Tapi kalau menggunakan kalimat, ingat harus menggunakan yang lengkap ya, kalimatnya ada subjeknya, ada predikatnya ya. Oke. Silakan, Manarul. Sarul lah, Bu. Itu yang paling belakang yang kaos hitam siapa? Ari. Pak Hari. Dia pakai sweater atau nggak pakai seragam? Gimana tuh? Pasar, Bu, seragamnya. Oh, basah seragam. Ya, boleh, Fahri. Fahri ya? Fahri afirmasinya apa? Buka, Bu. Anak-anakku, tadi ibu tanya sudah paham atau belum? Bilangnya sudah. Tapi ketika ibu minta kalian tulis afirmasi, maju untuk membacakan afirmasi, kenapa? Kenapa belum ada? Kalau gitu paham atau tidak sebenarnya ini? Nah, Nggak paham. Bagian mana yang nggak pahamnya? Semuanya. Semuanya. Harus ibu ulang lagi. Iya. Ayo kita ini loh apa namanya? Mau ada materi yang lain. Nanti kita mau belajar public speaking. Sebelumnya kita harus afirmasi dulu ya. Jadi afirmasi itu sekali lagi ya pernyataan positif yang kita harapkan, atau yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Kita ingin apa, ingin jadi apa, ingin dikenal sebagai apa, ingin nanti dewasanya bagaimana. Nah, itu kita ucapkan dalam afirmasi kita. Ya, apa keinginan kita? Jadi ya sekali lagi keinginan, harapan, cita-cita kita ingin dikenal sebagai apa nanti, kita ingin menjadi apa, itu yang kita tuliskan dalam afirmasi. Ya,
Atau kita ingin punya kepribadian seperti apa? Izin Bu. Izin kemana itu? Besek. Ya. Ayo. Ada yang mau jadi volunteer? Tanpa ibu panggil. Yuk kita belajar lebih percaya diri ya. Kalau yang namanya belajar itu, namanya juga belajar pasti ada salahnya ya. Kalau udah pinter, udah menguasai, ntar jadi guru. Nih ya, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh. Misalnya, saya mampu belajar dan berkembang setiap hari. Atau saya mampu belajar dan berkembang lebih baik setiap hari. Saya menikmati proses belajar di kelas ini bersama sahabat-sahabat saya. Saya kadang merasa sedih, tapi saya yakin saya akan baik-baik saja. Saya punya kekuatan untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya membawa energi positif ke dalam hubungan pertemanan saya. Saya bisa menjadi teman yang baik dan layak mendapatkan teman yang baik juga. Saya akan menjadi orang yang sukses dan berhasil serta menjadi kebanggaan keluarga. Saya bangga menjadi diri saya sendiri. Setiap hari saya berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya tidak perlu menjadi sempurna, tapi saya akan selalu menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Saya pintar dan saya bisa mencapai tujuan saya. Saya yakin pada diri saya bahwa Allah akan menolong saya. Ya, sudah paham dari contoh-contohnya? Ya. Saya berharga dan saya pantas dihargai. Saya percaya pada kemampuan saya. Saya percaya bahwa Allah akan menolong saya. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan saya. Yuk, siapa? Ibu menunggu. Panggil Bu, panggil Bu. Ya, masa kebiasaan dipanggil terus. Kan ini salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kita berarti rasa percaya diri di sini. Jangan menunggu ibu panggil dulu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ini sudah yang kedua kali nih. Materi afirmasi, ya kan? Ya, Bu. Iya. Ya boy, ngacung boy. 3, Bu. Oh, 3. Iya, boleh 3. Oh, wow. Sebetulnya nggak selalu 3 sih, apapun. Jadi kayak kita berdoa aja, ya Allah, misalnya jadikan saya anak yang rajin belajar, selalu semangat, sukses, tidak putus asa, misalnya ya. Dan berhasil mencapai cita-cita saya sebagai dokter, misalnya. Atau ya Allah, bimbing saya dalam belajar agar saya selalu bersyukur dalam setiap kesempatan saya gitu. Jadi tidak selalu dalam satu itu dalam kalimat, tapi bisa dalam satu paragraf misalnya. Ya. Kalau yang kemarin kan 3 kalimat ajaib itu contoh yang sederhana sebetulnya. Bagian dari afirmasi. Jadi kalimat ajaib itu adalah bagian dari afirmasi. Ya, afirmasi itu lebih luas lagi daripada 3 kalimat ajaib. Begitu sebetulnya. Ya. Oke, siapa? 1 dari Marga Mulia, 1 dari Jatisari. Jatisari Novi, Bu.
Ya, silakan. Boleh berdiri biar kelihatan sama yang dari Marga Mulia. Nggak mau ibu, ah malu. Adik ibu semua. Iya, nggak apa-apa berdiri aja. Aku bersyukur atas semua yang saya miliki. Amin. Atas bu. Nanti lucu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Saya bersyukur atas segala apa yang saya miliki. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan yang dari, terima kasih ya Nopi ya sudah berani mencoba. Nah, teman-temannya kan sudah mendapat contoh tuh dari Nopi. Yang lain nanti silakan apa namanya dikembangkan lagi ya, dicari lagi di rumah gitu. Boleh lewat apa namanya mau googling kayak mau chat GPT atau apa, tapi usahakan yang betul-betul mewakili diri kita sendiri. Ya, yang kita ingin berdoa dengan cara itu. Nopi bintangnya apa? Scorpio ya? Ah, bukan ibu. Apa? Taurus. Oh, Taurus. Novi bukannya bulan November kayak Ibu Novianti gitu. Ibu April bu. April. Kirain November, jadi kita sama-sama ulang tahunnya. Tapi Novi, Ya Ibu bu. mau cerita sedikit ya Novi dan semua teman anak-anak di sini ya. Ibu dulu mirip Novi itu waktu masih kuliah ya, waktu kuliah S1, S2. Jadi maksudnya tuh kalau dosennya bilang siapa yang mau ini duluan maju gitu kan ya. Pada diem semua. Kalau dulu kan dosennya galak ya. Kalau nggak ada yang mau maju, ibu pulang aja. Ngapain ibu di sini gitu kan? Kalau dulu dosennya gitu galak gitu kan. Jadi kalau kita nggak ada yang maju, ibunya mau bubar aja pelajarannya gitu. Akhirnya ibu dong yang mengajukan diri gitu ya. Ibu mengajukan diri jadi yang pertama. Nah, karena ibu jadi yang pertama, begitu ibu selesai presentasi nih misalnya. Itu kan langsung kan dikritik gitu. Wah, ini kurang ini, kurang ini, kurang itu gitu. Terus kata ibu dalam hati ya, kalau ibu banyak kurangnya kenapa nggak kalian aja duluan gitu ya. Tapi ibu waktu itu jadi apa namanya? Jadi martirnya gitu ya, mewakili teman-teman gitu. Daripada kelasnya bubar, dosennya marah, akhirnya ibu yang memberanikan diri walaupun ibunya jadi dikritik karena pertama kali kan belum belum ngelihat yang lain gitu, belum ada contoh dari yang lain. Tapi terus apa manfaatnya? Kalau manfaatnya buat kelas ya apa namanya? Itu pun juga belum tentu dipuji oleh teman-teman ibu loh, karena bisa juga dibilangnya, wah cari muka aja nih gitu, atau sok pinter atau apa. Padahal ibu sudah mengorbankan diri loh gitu. Jadi nilainya biasa-biasa aja karena tampil pertama kali. Tapi ya Nopi ya itu jadi modal buat ibu untuk membangun rasa percaya diri dan mental sebagai leadership. Iya bu. Ya, ibu jadi pembicara. Ibu kan bukan cuma jadi guru di sini ya, ibu jadi pembicara di mana-mana. Gitu, contohnya ya, gitu. Itu kan dimulai dari eh, apa namanya sikap berani untuk menyampaikan sesuatu gitu, menyampaikan sesuatu berani. Yang lain mungkin banyak lebih pintar dari ibu, mungkin ya. Tapi belum tentu mereka punya keberanian untuk tampil ke depan, untuk dikritik, untuk menerima kesalahan mungkin ya, untuk belajar terus. Karena bagi ibu, oke salah, tapi itu kan jadi ilmu baru buat ibu-ibu jadi belajar lagi, tambah baik lagi gitu ya. Tambah berkembang lagi. Gitu. Nah itu jadi mental ya anak-anak ya. Eh, Percaya diri itu jadi mental sekali. Apalagi ini buat kita yang akan menjadi contoh bagi yang lain. Ini kan juga pilot project ya. Sekolah yang menjadi percontohan. Nah anak-anak di sini menjadi percontohan bagaimana lulusannya gitu. Kalian akan menjadi leader bagi yang lain. Itu ya pentingnya ya anak-anakku ya. Ini nggak apa-apa, salah, tapi itu jadi modal untuk mengembangkan mental kita menjadi mental yang lebih baik. Bismillah ya. Sekarang ke Marga Mulia. Silakan Marga Mulia. Marga Mulia, siapa yang mau tampil? Yang mau jadi volunteer? Volunteer itu artinya ini ya, apa namanya? Sukarelawan.
Marga Mulia, Assalamualaikum. Kau diam-diam semua. Marga Mulia itu yang laki-lakinya bajunya hitam semua. Kenapa pakai sweater atau nggak pakai seragam, Nak? Pakai sweater. Habis Sweater. Tapi pakai seragam kan? Iya. Silakan. Siapa? Dari SNK Marga Mulia. Saya, Bu. Siapa? Baby, Bu. Langsung berdiri aja, Nak. Berdiri, nak. Derry itu laki atau perempuan ya? Baby, Bu. Derry. Dari laki-laki, Bu, dari Ibu. Oh, Derry laki-laki. Ada temen ibu, soalnya Derry perempuan. Iya, bener. Sama kayak nama Dian ya. Nama Dian ada laki-laki, ada perempuan. Sepupu ibu ada yang namanya Dian juga, tapi laki-laki. Saya apa? Ya, boleh. Siapa? Bu. Ya. Saya Siapa ini? Siapa? Namanya? Pebi, Bu. Iya, Pebi. Saya menerima diri saya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Amin. Sudah? Amin. Ya, itu ya yang jadi afirmasinya. Nanti, terima kasih Pebi ya atas keberaniannya. Semoga menjadi contoh bagi yang lain dan juga bermanfaat bagi Pebi untuk mengembangkan kemampuan leadership-nya ya, menjadi calon pemimpin di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Nah, anak-anak, nanti setiap kali pelajaran Ibu, kalian siapkan afirmasi ya. Kalau bisa, afirmasinya lebih banyak lagi. Kayak kalian kalau mimpin doa aja. Ya, kayak mimpin doa, tapi doanya itu untuk diri sendiri, untuk harapan kita. Ya, untuk harapannya kita. Atau mau dijadikan PR, biar Ibu nanti koreksi mana yang benar, mana yang gimana. Mau jadiin PR, afirmasi. Ya. Ya udah, jadi tugas ya, tugas bikin ya afirmasinya ya. Afirmasi, afirmasinya jadikan dalam bentuk doa ya, jadi satu paragraf gitu. Kita masih ada waktu 15 menit ya, istirahat 9.15 kan? Atau jam 9? 9.15, Bu. 9, Bu. Kalau dia. Ibu boleh dilihat aja di jadwalnya. Jadi jadwal ya. Iya, Bu, biar ini. Biar valid ya, biar valid. Iya, Bu. Tidak kompromi. Ya, sampai 9.15. Istirahatnya 9.15 sampai 9.30.
Oke. Kita masih ada waktu. Nah, anak-anak masih ingat kemarin waktu kita bicara tentang public speaking ya. Kemarin kan ada yang namanya struktur komunikasi. Masih ingat nggak struktur komunikasi itu apa saja? Ada 4 ya. Siapa tuh yang bilang ingat? Ayo, apa aja? Ada struktur komunikasi ya. Nah, sekarang Ibu silakan dibuka catatannya. Sekarang Ibu akan kasih pertanyaan. Anak-anak, Ibu harap menjawab dengan struktur komunikasi nomor 1 dulu. Ya. Nanti yang berikutnya menjawabnya dengan struktur komunikasi nomor 2, berikutnya nomor 3, nanti Ibu kasih ini. Apa namanya? Ibu kasih perbagian. Oke. Sekarang pakai struktur komunikasi nomor 1 dulu ya. Dulu, sekarang, nanti ya. Dari tadi laki-lakinya belum ya. Nah, lihat absen dulu. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Citra, mana Citra? Coba berdiri Citra. Citra berdiri dulu. Iya, berdiri boleh sayang. Gunakan struktur komunikasi nomor 1 ya. Apa yang membuatmu bahagia? Dengan dia Yang lain juga siap-siap ya, persiapkan apa namanya struktur komunikasi nomor 1 yang dulu, kini dan nanti. Pertanyaannya nanti Ibu yang berikan. Ya, pertanyaannya beda-beda, tapi menjawabnya dengan struktur komunikasi nomor 1. Ya, kita masih punya 15 menit. Citra? Apa yang membuatmu bahagia? ingin jawaban jelas butuh 5 detik untuk berpikir. Jawab dulu. Apa yang membuatmu bahagia? Dulu saya bahagia kalau diberikan mainan. Sekarang saya bahagia kalau apa nanti gitu ya. Kan seperti itu. Apa yang membuatmu bahagia? Bertemu dengan dia. Nah, kalau itu kini kan, kalau dulu gimana? Ayo. Lupa saya dulu sekarang ya bisa jaga dengan dulu saya tidak bisa membaca sekarang Bertemu dengan dia. ibu dari dulu Dari mana? Dari siapa? Ntar tunggu dulu ya, Citra dulu. Ayo Citra. ayah kami si baik Cek Citra ke bila mana dulu ke rumah Aku bahagia dengan mainan. Sekarang aku bahagia dengan ketenangan. Satu lagi nanti. Satu lagi apa? Satu lagi gini, misalnya saya berharap nanti saya pun akan tetap bahagia dengan ketenangan ini, misalnya begitu. Kan untuk masa depannya apa? tenang ya Pak.
Kurang lengkap struktur kalimatnya. Baru dulu, kini, nanti. Kan bisa disambungin dari yang tadi itu kan dulu saya bahagia dengan apa, sekarang saya bahagia dengan ketenangan saya. Nah, nanti saya berharap ke depannya saya pun tetap akan bahagia dengan ketenangan ini. Misalnya, bisa begitu. Ayo diulangin lagi. Tadi udah Ibu contohin. Dilengkapi ya. Dulu, Itu namanya itu ayah ibu ayah. Iya, benar. ayo diulang lagi Citra diulang lagi. Dulu, Semuanya dia. yang lain tenang dulu, kita dengerin Citra ya. Dari awal, Bu. Iya, dari awal. Biar lengkap kalimatnya. Dulu, Saya bahagia dengan mainan. Sekarang saya bahagia dan ketenangan. Nanti saya bahagia dengan apa yang saya capai sekarang. ya boleh. Terima kasih Citra, tepuk tangan semuanya. Ya, seperti itu ya contohnya ya, seperti yang tadi Citra sampaikan. Ya, harus lengkap strukturnya dari dulu, kini, atau sekarang, dan nanti ya. Soalnya saya berharap ke depannya nanti saya akan tetap dengan kebahagiaan saya, apapun yang terjadi misalnya. Ya, sekarang dari Jatisari, Kika. Apa sih yang membuat bahagia Kika? Apa sih yang membuat enggak tahu? Tunggu, Kika, pertanyaannya lupa jadinya. Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Aku ingin mati. Presiden. Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Pakai struktur kalimat jawabannya dengan menggunakan struktur kalimat nomor 1. Yang dulu, sekarang, nanti. Silakan berdiri dulu. Pokoknya begitu Ibu bertanya, kalian yang penting berdiri aja dulu. Jadi sambil Ibu latih ya. Silakan Kika. Kita kan lagi latihan. Nah, ini namanya latihan public speaking, latihan bicara di depan umum. Yang penting pede apa aja boleh. Ya. Nggak mesti sesuai dengan kenyataan ya, nggak apa-apa yang menjadi dari fiksi juga kita ambil atau imajinasi kita, karangan bebas kok ya. Mau futuristik, mau tidak realistik juga nggak apa-apa. Yang penting ikutin dulu strukturnya. Yang penting kalian menjawab sesuai dengan struktur yang Ibu minta. Ya. Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Ibu, Ya, permisi. kenapa Nopi? Mau izin ke WC ke Iya, mangga. Kika, ayo Kika. Jemput lagi. Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Dulu saya apa? Saya menjadikan saya ingin menjadi lebih baik. Aduh. Sekarang saya Kika, suaranya nggak jelas ah. Maju lagi coba. Yang lain boleh tenang.
Nggak kedengeran. Ayo. Jadi kita struktur dulu kini nanti itu tidak selalu harus diucapkan kata-kata dulunya. Misalnya begini, waktu kecil saya tuh pingin banget loh jadi pramugari. Sekarang saya berubah lagi keinginannya karena sudah melihat bahwa saya tuh takut terbang misalnya. Nah, untuk itu saya mengganti keinginan saya untuk menjadi apa misalnya menjadi pembalap misalnya begitu ya atau apapun lah itu gitu. Jadi nggak harus selalu pakai yang penting ada urutan atau kronologis dulu sekarang nanti. Tapi kata-kata dulunya itu nggak selalu harus dengan kata-kata dulu. Bisa waktu kecil atau bisa juga pas kemarin misalnya gini kemarin tuh saya berpikir bahwa besok itu nggak akan bisa sekolah. Tapi ternyata sekarang karena capek misalnya. Tapi sekarang saya ternyata bisa sekolah juga gitu. Ya saya berharap semangat saya akan terus terjaga atau bisa tetap istiqomah untuk sekolah misalnya gitu. Oke. Kika. Ayo nanti nggak istirahat ini nungguin Kika kalau Kika belum. Kita nggak istirahat loh. Kita kamu sarapan. Makanya lama kamu. Saya pengen makan. Nah itu. Misalnya tadi pagi saya belum sarapan, makanya sekarang saya lapar. Nanti saya mau istirahat langsung makan nasi misalnya. Itu juga sama strukturnya seperti itu. Jadi nggak harus selalu dengan masa kecil ya. Bisa yang barusan tadi, misalnya tadi pagi saya tuh nggak sempat sarapan, makanya sekarang jadi lapar banget nggak bisa mikir misalnya gitu. Nanti saya pas istirahat mau langsung makan nasi biar nanti semangat lagi belajarnya. Ini udah Ibu kasih contoh banyak loh, teman-temannya juga udah bantuin. Ayo Kika. Ini sebetulnya tinggal butuh Kikanya untuk yakin apa yang disampaikan. Kalau ada kan tukang kita mau dibantuan. Dulu saya ingin naik haji. Ada yang naikin. Dulu saya pendek. Soalnya Saya cakung. Kan semoga nanti Iya bisa apa aja bisa. dulu saya mau jadi kayak saya Udah aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Dulu saya sering bermain di lapangan. Sekarang saya Dikasih lebih suka membaca. Nanti kita akan ke pantai bersama. amin. Ya oke, boleh Kika silakan duduk. Apa namanya? Secara strukturnya sudah benar ya. Tadi kan Ibu yang Ibu harapkan kalian mengikuti dulu strukturnya. Soal isinya atau kontennya, nah itu harus kalian cari nanti ya, mana yang lebih pas gitu. Walaupun itu nggak realistis, tapi yang penting harus sesuai dengan sistematikanya atau strukturnya. Ya, jadi tugas kalian nanti kita beberapa kali pertemuan akan terus mengulang-ulang ya. Afirmasi itu wajib buat semua, jadi semua akan mendapat giliran untuk membacakan afirmasi. Silakan ditulis afirmasinya, jadikan tugas nanti biar dikumpulkan, difoto ya, dikumpulkan ke Ibu. Akan Ibu koreksi juga kalau misalnya ada yang kurang pas atau kurang banyak ya, supaya kalian makin paham tentang afirmasi. Kalau kesulitan, afirmasinya coba bayangkan itu sebuah doa. Itu sebetulnya doa kan ya. Afirmasi itu adalah doa. Apa yang kalian inginkan, kalian harapkan, tulis dalam afirmasi.
Ya. Terus kita juga akan berlatih public speaking untuk beberapa kali pertemuan sampai semuanya latihan. Strukturnya bisa berubah-ubah. Kalau yang sekarang kan strukturnya kita masih pakai nomor 1. Mungkin minggu depan kita pakai struktur nomor 2. Berikutnya nomor 3, nomor 4 tuh ya. Itu sebetulnya strukturnya banyak tuh. Struktur kalimat itu ada 7, mungkin ada 9 gitu ya. Tapi itu Ibu ambil yang paling mudah yang bisa kalian lakukan. Harapannya apa? Ucapan sekali lagi ya, ucapan kita itu kan adalah bentuk merubah untuk tujuannya merubah pola pikir kita, untuk merubah kepribadian kita menjadi lebih baik, untuk lebih percaya diri. Nah, harapannya setiap kali nanti kalian mendapat pertanyaan atau kalian harus memberikan pendapat atau dimanapun kalian berada, kalian akan siap. Ya, anak-anakku akan siap untuk bicara di depan umum. Public speaking itu kan artinya bicara di depan umum ya. Kalau bicara sendiri itu afirmasi untuk kepentingan kita sendiri atau doa. Tapi kalau untuk bicara di depan umum, nah itu kita butuh tekniknya. Kayak ada yang nanya misalnya siapa Imam? Kenapa kamu pingin sekolah Imam? Gitu. Kenapa kamu pingin ikut sekolah? Gitu kan ya. Nah, bisa tuh langsung menjawab dengan 3 struktur itu. Dari dulu memang saya pingin sekolah karena saya yakin bahwa sekolah itu akan membawa perbaikan buat saya, misalnya ya, untuk masa depan saya apa gitu. Nah, gunakan struktur itu supaya kalian bicaranya bisa lebih sistematis. Gak asal ngomong, gak misalnya, ya disuruh Bu, misalnya gitu ya. Kenapa Kika sekolah? Disuruh Bu, gitu kan. Atau kenapa siapa namanya? Misalnya Ujang kenapa sekolah dimarahin Bu kalau di rumah main HP gitu kan, di sekolah gitu sama gitu kan ya, atau apa gitu. Jadi jawabannya nggak hanya satu kata itu gitu, gunakan strukturnya. Bisa lewat dulu kini nanti atau yang masalah, dampak, dan solusinya seperti apa, atau 3 poin. Misalnya Sarul, kenapa kamu sekolah? Karena saya merasakan 3 manfaat dari sekolah, karena 3 poin kan. Saya punya teman, hidup saya jadi lebih teratur, dan saya jadi lebih percaya diri. Misalnya tuh yang 3 poin itu, jadi langsung mengucapkan manfaatnya. Ya, gitu. Jadi kita akan latihan banyak ya tentang struktur kalimat itu. Ya, baik anak-anakku, terima kasih sudah selesai juga waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kalian bahagia semua pada hari ini, lebih termotivasi. Ya, untuk lebih kurangnya Ibu mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Baik.